Kalau kita lebih jauh ke belakang gitu ya, pemilik DNA berhaplogrup G seperti para Habib ini yang disebut dengan Yahudi Kaukasia atau Yahudi Khazari, itu di sepanjang sejarah peradaban manusia gimana Gus? Mungkin bisa diceritakan secara umum gitu. Oke, saya kebetulan baru tadi menjelang maghrib saya selesai nulis. Moga-moga bisa segera bisa dibaca tentang Khazar, terus Ya'juj Ma'juj sama haplogrup G. Kesimpulannya bahwa Ya'juj Ma'juj atau Gog Magog ini adalah suku Khazar. Kesimpulannya itu, yang suku Khazar ini adalah suku perampok di Kaukasus, Asia Tengah, di Kaukasia, yang mereka merampok jalur sutra, dan mereka banyak menyusup di banyak bangsa, dan mereka bukan hanya menyusup, mereka juga merampok sejarahnya, merampok nasabnya, dan mereka banyak melakukan membuat makar, sehingga seorang eskatolog Islam kelas dunia dan juga eskatolog Nasrani maupun Yahudi, termasuk misalkan Alexander Dugin, itu penasehatnya Vladimir Putin, pemimpin Rusia sekarang, itu meyakini bahwa Gog and Magog, Gog atau from the land of Magog, ya, antara itu Ya'juj Ma'juj itu adalah Bani Khazar ini, kerajaan Khazar ini yang musnah, habis, hilang, terus berdiaspora, baik dari jalur laki atau jalur perempuan. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Yang sekarang mereka menjadi mayoritas di negara Zionis Israel. Kalau kita tahu bersama, gerakan Illuminati, Freemasonry, Rothschild, saya menyebut nama yang sebenarnya sangat ditakuti untuk disebut. Terus kemudian Rockefeller, hampir semua peranata dunia, Facebook, sekarang kita menggunakan YouTube, Google, ini juga punya mereka gitu. Jadi si mata satu ini, ya, dan mereka, kaum laki-lakinya, terah lurus laki-laki Kaukasus ini haplogrup G, Gus. Ya. Perempuan-perempuan mereka membawa semangat Khazari ini dan Yudaisme palsu mereka menjadi haplogrup R ketika perempuan mereka dikawin orang haplogrup R, haplogrup I, C, Kaifeng misalkan, terus di Afrika Igbo, Alfa, di India Koji, Bene, dan seterusnya, di Eropa Askenazi, di Spanyol Sephardi, mereka bersimbiosis dengan banyak suku bangsa, tapi mereka punya semangat dan punya tabiat yang sama. Dan laki-laki haplogrup G ini, mohon maaf, ini dalam sejarah ini banyak membuat kerusakan-kerusakan. Tercatat dalam sejarah, baik itu sejarah yang ditulis oleh Barat sendiri maupun sejarah yang ditulis oleh kita Islam, dan juga diakui genetik mereka, hasil tes DNA mereka adalah haplogrup G, seperti misalkan manusia es yang ditemukan di pegunungan Bavaria kalau nggak salah, itu Otzi, itu seorang pembantai. Jelas di dalam senjatanya terdapat banyak bercak darah yang berbeda, dan dia dibunuh dengan dipanah. Berarti apa? Dia orang berbahaya, dia dibunuh dari jarak jauh. Itu dari hasil forensik ya. Yang memforensik mati semua, kena kutukan. Kutukan Odzin. Saking jahatnya, nggak tahu, mungkin dia punya ilmu hitam atau apa-apa alam ya. Kemudian juga Yuya. Yuya ini adalah pendatang haplogrup G. Dia masuk ke keluarga Fir'aun Amenhotep. Dia membawa ilmu sihir, menjadi wazir agung atau mufti, gitu ya, mufti agung, ketua MUI, majelis ulamanya Fir'aun. Kemudian dia menjadi mertuanya Fir'aun juga, kebetulan punya anak cantik, dikawin oleh Amenhotep, dan dia pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan. Jelas itu di dalam makamnya tertulis kisah itu, tertulis cerita itu, dan dia mendapat julukan Father of God. Sementara Amenhotep adalah God, itu atau Tuhan di zaman itu. Jadi dia mengangkat Fir'aun pertama kali menjadi Tuhan, dan dia menjadi bapak baptisnya atau Father of God-nya. Jadi itu berarti kan jahat toh. Yang ketiga ada Stalin. Sebelum Stalin ada Richard the Lionheart, Raja Inggris. Keluarga Inggris Raya ini, Bos, itu haplogrupnya I. Dan Henry, bapaknya Richard dalam sejarah, itu menikahi seorang putri Prancis. Tetapi jenazahnya si Richard diambil sampelnya kok G. Nah ini bapaknya I, anaknya G, ya disimpulkan sendiri, saya tidak berani menuduh, dosa nanti menuduh orang berzina. Jadi itu, nah si Richard ini memimpin perang salib ketiga, di mana dia memporak-porandakan kedamaian di Yerusalem, ibu kota tiga agama.
yang ketika penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi tidak dilakukan dengan, kalau menurut pasukan salib itu diakui sendiri oleh sejarawan barat, itu menaklukkannya dengan membantai anak dan perempuan. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi seorang pengikut sufi itu tidak melakukan pembantaian itu, bahkan menegakkan kembali salib di Yerusalem dan kemudian memberikan kebebasan bagi Yahudi untuk beribadah di tembok ratapan. Jadi luar biasa Salahuddin Al-Ayyubi ini, seorang sufi yang menghargai keberagaman dan kebebasan beragama. Dan ini kedamaian itu mencoba untuk dihancurkan oleh si Richard the Lionheart tadi, Raja Inggris yang menghimpun pasukan untuk melawan si Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia berhaplogrup G juga. G-nya sama dengan Pak Alwi semua ini, G2. G2. Ada lagi Stalin. Stalin ini Yahudi Rusia, Yahudi Kaukasus. Dia haplogrup G, dia bersama dua orang rekannya, gurunya Lenin dan sahabatnya Trotsky untuk melakukan revolusi Bolshevik. Tiga serangkai ini tercatat jelas dalam sejarah melakukan memobilisasi massa untuk melawan penguasa sah Rusia. Kerajaan, misalkan ada orang kemudian membuat revolusi di Jogja melawan Sultan Jogja, semacam itulah. Si tiga orang Yahudi, keturunan Yahudi ini itu membantai Tsar Rusia dan keluarganya. Jadi dibantai dengan kejam ketika prosesi sesi foto semacam itu. Dan pada akhirnya si Stalin ini juga mengkhianati mengkhianati Lenin gurunya. Menurut saya katanya matinya diracun. Kemudian si Trotsky juga meninggalnya juga dalam pengasingan, dalam posisi yang tidak wajar. Jadi sangat jahat sekali agar dia bisa jadi seorang diri, menjadi diktator penguasa di Uni Soviet pada zaman itu. Dan si Stalin ini dia juga membuat kelaparan yang membuat puluhan juta orang Rusia meninggal, dan dia juga melakukan kampanye Perang Dunia Kedua bersama Hitler. Yang Hitler ini ibunya juga seorang Yahudi Ashkenazi. Jadi itu. Jadi settingan Perang Dunia Kedua ini sebenarnya settingan di antara keluarga Yahudi sendiri. Bahkan komunisme itu, Karl Marx itu juga seorang Yahudi Khazar, bapak komunisme yang membuat mencetuskan ideologi komunisme melalui buku Das Kapital maupun Manifesto Komunis itu. Dan si Stalin ini dites DNA melalui jasad dan keturunannya, garis lurus laki-lakinya itu juga berhaplogrup G. Dan ada lagi yang aneh adalah di Amerika seorang pemimpin mafia, Al Capone, dia adalah Yahudi Sisilia. Kemudian dia membuat organisasi kejahatan, jual narkoba, prostitusi, kemudian kejahatan-kejahatan kelas berat lainnya, menyuap negara dan lain-lainnya. Itu menjadi prototip kejahatan di seluruh dunia si Al Capone ini. Itu juga haplogrupnya G. Jadi haplogrup G ini banyak melakukan makar, banyak melakukan kejahatan, dan ini tercatat dalam sejarah. Dan mohon maaf, semoga yang di Indonesia haplogrup G ini tidak sama, yaitu kaum Ba'alwi ini. Walaupun mereka telah terbukti bukan cucu Nabi, ngayal cucu Nabi. Walaupun mereka telah membelokkan sejarah leluhur Nusantara, memalsu makam, kemudian dulu mendukung Belanda, berfatwa haram memberontak pada Belanda dan lain-lainnya. Semoga haplogrup yang di Nusantara ini tidak seperti haplogrup yang saya ceritakan tadi, haplogrup G yang tokoh-tokoh besar dunia tadi. Jadi itu harapan saya semacam itu. Jadi faktanya itu memang seperti yang disampaikan Gus Fakih ya. Jadi orang yang punya haplogrup G itu kalau masuk ke satu bangsa, masuk ke satu agama, masuk ke satu entitas partai atau institusi tertentu, itu kecenderungannya memang mereka itu bakatnya untuk itu yang dulu kita sebut dengan nutfah dan jaliyah itu kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang menonjol gitu ya. Jadi bahkan kalau kita perhatikan itu dulu PKI sebelum DNA Aidit kan juga nggak segalak-galak seperti itu. Jadi misalnya tadi Gus Fakih menyampaikan masuk ke mana itu, ke komunitas agama Yahudi, mereka juga merusak atau bahkan malah membasmi Yahudi yang asli. Kemudian masuk ke komunitas Kristen, mendorong dan mengarahkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen untuk dalam tanda petik itu menghancurkan dirinya. Kemudian masuk ke partai Nazi seperti si Hitler, itu juga begitu. Kemudian masuk ke komunisme Rusia, itu ada Stalin gitu.
Dan ada yang masuk Islam itu di Yaman yang sekarang ada di Indonesia menjadi Habib itu juga memang agak sulit ya menghindari dalam tanda petik itu takdir gitu. Takdir itu kayak begitu itu ya. Ya, jadi ya dalam tulisan terakhir saya kasih analogi bahwa serigala sulit untuk disuruh makan rumput karena dia tidak berselera dan susunan genetiknya tidak mengizinkan dia untuk berselera makan rumput. Demikian juga kambing disuruh untuk makan daging misalkan. Sulit sekali karena memang genetik dia adalah genetik herbivora, memakan tumbuhan. Jadi susunan genetik di dalam seseorang ini hipotesa ini sebenarnya banyak diselewengkan oleh pengacara-pengacara di beberapa negara untuk menghukumi para penjahat kelas kakap sebagai sakit jiwa karena adanya istilahnya MAOA. MAO itu semacam enzim yang ini bisa memicu seseorang berbuat jahat dan ada beberapa kimiawi atau susunan genetik lain yang ini bisa menjadi pemicu kejahatan. Ini menurut penelitian para pakar genetik setelah meneliti DNA-nya para narapidana atau kriminal. Jadi ada susunan genetik tertentu yang seseorang itu bisa menjadi jahat, bahkan psikopat, dan ini bisa diturunkan. Ini ada, coba dibaca itu sekalian artikel dan jurnal ilmiahnya ada itu. Jadi bukan ngarang. Jadi seorang Gus Fuad yang pemberani misalkan temperamental misalkan ya. Biasanya punya anak juga temperamental, pemberani juga kan gitu. Seorang yang yang dulunya ayahnya itu punya sindrom ketinggian. Biasanya anaknya juga punya sindrom ketinggian. Jadi ada beberapa hal yang itu sangat rentan untuk diwariskan dan psikopat itu juga bisa diwariskan. Gen kriminal itu juga bisa diwariskan. Itu ada penelitiannya dan itu doktoral semua dari universitas luar negeri yang hebat-hebat. Bukan universitas ecek-ecek lah yang begitu. Jadi semacam itu. Lah bisa jadi kalau kita melihat saya sudah melihat potret seorang Sayyid yang ke Nusantara dari Maroko, Sayyid Adnan At-Talidi. Orangnya ganteng, alim, akhlak, tawadhu. Tidak sekalipun membanggakan nasabnya. Kalau disebutkan nasab untuk nyambung ke Rasulullah, beliau menangis dan menunduk, merasa tidak pantas. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, hampir tidak pernah kita mendengar beliau mensepil susunan nasabnya ke Rasulullah. Tapi ilmunya, akhlaknya yang dikedepankan. Nah, genetik nubuah ini, nutfah nubuah ini adalah genetik yang tawadhu, yang rahmat, yang sebenarnya pemberani. Tapi kalau diakhlaki, mereka akan lebih akhlak. Tapi yang heran, ada entitas ngaku cucu Nabi. Kalau kita akhlak sama mereka, kepala kita diinjak. Akhirnya kita akan bertanya, apa benar dia cucunya Nabi? Nah, kok genetiknya sama? Gampang sekali mereka bohong. Gampang sekali mereka ngarang cerita. Bagaimana mereka itu serakah ketika diajak sirkah atau kerjasama baik di dalam bisnis ataupun yang lain. Itu tanya saya Zulfikar itu bisa cerita itu. Simbiosis pada akhirnya ditinggal, pada akhirnya difitnah supaya habis namanya. Ya sebanyak seperti itulah kita. Ya Zulfikar lagi sedikit calling down kayaknya. Iya, mungkin beliau sekarang dalam posisi kemarin pilpres itu mungkin tahun-tahun politik juga menahan diri. Tapi itu luar biasa itu keberaniannya luar biasa dan konsisten saya yakin. Ya. Orang yang sangat kita cintai juga. Yang kita cintai bersama.